Kembali di berita satu utama, pemirsa, sekelompok mahasiswa yang sedang menjalani kuliah kerja nyata di Padang, Sumatera Barat diusir warga setelah membuat konten TikTok. Pasalnya dalam video yang viral tersebut, mereka menyindir fasilitas desa tempat mereka menjalani KKN. Tanah datar, 50 kota. Oh, bagus lah. Air nggak ada. Mandi di musola. Rumah bayar. Uang nggak ada. Video ini beredar viral di media sosial. 9 mahasiswi mengeluhkan minimnya fasilitas di tempat mereka melaksanakan kuliah kerja nyata atau KKN. Diketahui mereka adalah mahasiswa Universitas Negeri Padang yang menjalani KKN di Kecamatan Bungus, Telukabung, Padang, Sumatera Barat. Dalam video yang lain, para mahasiswa KKN itu dikumpulkan dalam satu ruangan yang sama, termasuk mahasiswa yang tidak ikut dalam konten yang viral. Mereka dipulangkan oleh aparat desa setempat karena dianggap tidak membawa perubahan di daerah tersebut. Selain itu, pihak desa khawatir konten tersebut akan menimbulkan keributan dengan warga desa. Dianggap tidak dari KKN di Kelurahan Barat untuk usul DPR 8 sampai ada penyelesaian nanti oleh dosen pembimbingnya kepada kami, kepada lurah dan kepada Bapak Camat. Jadi itu keputusannya karena untuk mengingat camat dan adik-adik di lingkungan, karena pasti ada warga yang membaca itu. Hilang akal demi viral. Ya, gara-gara video singkat tersebut, para mahasiswa ini harus menghadapi masalah pelik. Tak hanya diusir warga desa, mereka juga akan dijatuhi sanksi oleh pihak Universitas Negeri Padang. Perbuatan sekelompok mahasiswa ini juga mendapat kecaman dari warganet yang geram dengan aksi mereka. Tim Liputan, Universe. Dan pemirsa, untuk membahas tindak lanjut pihak universitas terhadap kasus ini, kami sudah terhubung dengan Sekretaris Universitas Negeri Padang, Bapak Erian Joni. Selamat sore, Pak Erian. Selamat sore, Mbak. Baik, Pak Erian, apa sanksi yang diberikan pihak kampus kepada mahasiswa yang membuat konten terkait KKN hingga berujung diminta meninggalkan desa? Menindaklanjuti dari kasus ini, kami dari pihak Universitas Negeri Padang telah pertama sanksinya kita menegur kepada sekelompok mahasiswa yang jumlahnya 9 orang itu. Yang kedua, mereka membuat surat pernyataan atau perjanjian di kertas bermaterai ya, untuk tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut selama mereka di lokasi lain ya. Mereka ini kan direlokasi ke tempat lain ini. Seandainya mereka tetap melakukan perbuatan yang sama, itu akan diberikan sanksi 1 tahun ya. Tidak boleh mengikuti kegiatan akademik. Kami konfirmasi, jadi mendapat sanksi tadi 1 tahun tidak boleh menjalani apa, Pak Erian? Tidak bisa mengikuti kegiatan akademik seandainya mereka masih melanggar ya. Baik. Ini adalah semacam ancaman saja supaya mereka bagi yang lain juga tidak mengikuti hal yang serupa. Baik, siapa saja yang mendapat sanksi ini, Pak? Apakah hanya 9 mahasiswi yang ada di video tersebut atau sebelumnya disebutkan karena yang diminta meninggalkan desa bukan hanya 9 mahasiswi tapi juga ada 30 totalnya yang diminta meninggalkan? Iya, ini belum ada sanksi ya, sanksinya baru teguran ya, dan membuat pernyataan yang semuanya ya, terutama 9 orang mahasiswi ini yang terlibat di dalam konten TikTok ini, itu sudah membuat pernyataan dan mereka berjanji seandainya mereka melakukan yang serupa, nah maka kita baru bisa menyatukan sanksi. Dari pihak kampus sudah berkomunikasi, Pak, dengan pihak aparat desa, penyelesaiannya seperti apa antara kedua pihak? Pada malam hari itu kita sudah koordinasi dengan pihak aparat kelurahan, RT dan camat di Kecamatan Bungus, Telukabung, Kota Padang itu, dan kita memulangkan mahasiswa, dan besok harinya Senin kita sudah mendatangi pihak pemerintah kecamatan, lurah dan RT, dan kita menyatakan permohonan maaf ya atas tindakan yang tidak tepat yang dilakukan oleh mahasiswa kita yang sedang mengikuti kegiatan KKN di salah satu RT di daerah ini. Baik, artinya untuk mahasiswa yang kemarin dipulangkan ini kan belum menyelesaikan atau menjalani KKN mereka. Apakah mereka akan melanjutkan KKN di daerah lain atau seperti apa, Pak Erian? Ya, kita juga selamatkan mereka ya, karena
berhubungan dengan keberlanjutan kuliahnya, dan hari ini kita relokasi ke beberapa wilayah ya di wilayah Sumatera Barat. Kebetulan kita melaksanakan KKN di 7 kota kabupaten ya di Sumatera Barat, dan mereka direlokasi ke beberapa lokasi. Jadi sedang melanjutkan KKN di wilayah lain ya Pak ya? Diterima Ya, Pak oleh warga di sana? Tidak ada penolakan karena kasus yang viral ini? Ya, alhamdulillah setelah mereka buat perjanjian dengan masyarakat setempat juga dan kita komunikasikan, ya mereka diterima untuk ber-KKN, melanjutkan KKN-nya yang ada masalah ini ya di wilayah yang pertama itu. Di desa yang sebelumnya ini seharusnya proyek apa yang mereka kerjakan Pak? Dan bagaimana kemudian kelanjutan proyeknya dengan KKN-nya diberhentikan di tengah jalan? Ya, 1 minggu mereka di situ, mereka sudah sangat aktif ya dengan berbagai kegiatan, pendataan dan menyiapkan program yang akan mereka laksanakan ya dalam waktu dekat. Tetapi memang ya terputus seperti program yang berhubungan dengan, karena dia kan dari berbagai fakultas nih, ada dari kesehatan, ada dari MIPA, dan ada juga dari olahraga, seni dan sebagainya. Mereka sebenarnya sudah menyiapkan kegiatan dan segala aksi ya. Tapi terjadi masalah ini ya, maka program itu dialihkan ke daerah yang lokasi KKN yang dijadikan sebagai relokasi dari pelaksanaan KKN mereka di tahun ini. Kedepannya apakah UNP masih akan menjalin kerjasama dengan desa tersebut Pak? Dengan adanya kasus ini apakah mungkin akan masih terbuka kemungkinan untuk menjadi lokasi KKN mahasiswa di tahun-tahun selanjutnya? Sifatnya kita sangat-sangat open ya. Kita mengirim 1.100 mahasiswa ya ke Kecamatan Bungus Teluk Kabung itu permintaan dari pemerintah kecamatan ya, melalui pemerintah kota, dan kita atas persetujuan mereka dari pihak wali kota sampai ke pihak lurah. Baik, Pak Irian, apakah ada imbauan dari pihak kampus untuk mahasiswa lain yang juga saat ini tengah menjalani KKN serupa? Artinya begini, bahwa kejadian ini jadikan sebuah pembelajaran, dan para mahasiswa yang sedang melaksanakan KKN khususnya jangan terlalu mudah ya mengekspos sesuatu yang katakanlah itu protes, tapi bisa saja menyinggung masyarakat sekitar ya, sehingga hubungan pelaksanaan KKN-nya dengan masyarakat sekitar tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya ya. Jadi himbauan kita tetap agar hati-hati di dalam bermedia sosial, karena ada aturan main, ada undang-undang ITE dan sebagainya yang harus diperhatikan. Harus bijak bermedia sosial dan dijadikan pembelajaran, jangan sampai ada peristiwa serupa kembali terjadi. Terima kasih Pak Irian sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Kita ke informasi lain, pemirsa, arus wisata di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat diwarnai kemacetan panjang di kawasan Tanjakan Megamendung hingga kawasan Simpang Megamendung. Kepadatan terjadi karena banyaknya arus kendaraan dari Jakarta menuju Puncak. Sementara di arus balik juga terjadi kepadatan. Antrian kendaraan cukup panjang terjadi di jalur dari arah Jakarta menuju Puncak. Ratusan kendaraan dari wilayah Jakarta tampak antri untuk menuju kawasan wisata Puncak. Kondisi serupa juga terjadi untuk arus balik. Ya, libur panjang Idul Adha, kawasan Puncak ramai dengan wisatawan. Sudah terhubung rekan Heru Yustanto di kawasan Megamendung. Heru, seperti apa situasi lalu lintas di sana? Apakah kepadatan masih terus meningkat? Kalau lihat di pusat antrean kendaraan juga masih terjadi sampai malam ini, menjelang malam ini, di mana ini adalah antrean kendaraan dari kawasan Jakarta yang akan menuju ke kawasan Puncak. Sekitar setengah jam yang lalu saya memantau arus lalu lintas ini baik dari kawasan Gadok maupun sampai menjelang Simpang Megamendung ini, di mana tercatat untuk di kawasan Gadok sampai kawasan Pasir Angin ini terlihat ramai lancar begitu. Namun
memasuki simpang Megamendung ini terjadi ketersendatan di mana kendaraan sampai sekitar 1 kilometer begitu. Ini terjadi karena selain arus lalu lintas yang cukup padat juga di sini ada terjadi persimpangan dengan lalu lalang warga sehingga kecepatan menurun sehingga menjadi terjadi ketersendatan. Patricia. Heru, sejauh ini apakah ada pengalihan arus lalu lintas yang dilakukan oleh pihak kepolisian? Baik, Patricia dan para pemirsa, sepanjang hari ini mulai pagi sampai sore ini memang begitu belum kami catat, belum ada tindakan dari Polantas itu, artinya arus lalu lintas masih diberlakukan normal 2 arah. Pagi tadi sempat diberlakukan ganjil genap di mana untuk melakukan screening terhadap kepadatan arus dan sampai sore hari ini arus lalu lintas diberlakukan normal 2 arah. Artinya belum ada pengalihan-pengalihan. Heru Yustanto sudah melaporkan untuk Berita Satu Utama. Selamat bertugas kembali.